Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah semuanya, kali ini kita akan membahas kitab Durratun Nasihin di dalam bab fi fadilati Rajab, keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilu musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Baiklah jamaah semua, sebagaimana kita tahu bahwa keutamaan bulan Rajab ini sangatlah banyak, karena di dalam Al-Quran juga sesungguhnya hitungan bulan itu jumlahnya ada 12 bulan di dalam Al-Quran, di mana pada hari itu diciptakanlah langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan yang diharamkan, artinya bulan yang memang diagungkan. Di antaranya adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Baiklah jamaah semuanya, ada beberapa keterangan yang menerangkan bahwa begitu agungnya bulan Rajab. Yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rawaitu Lailatul Mi'raj, aku telah melihat di malam Lailatul Mi'raj, naharan, sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal, di mana airnya itu lebih manis daripada madu, wa broda minas salaj, dan lebih dingin daripada es, wa tiyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Fakultu, maka aku bertanya li Jibril, kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, liman hadza, bagi siapa ini? Qala, maka Jibril berkata, liman shalla alaika fi Rajab, bagi orang yang selalu membaca salawat kepadamu wahai Rasul fi Rajaba, pada bulan Rajab. Jadi yang pertama ini adalah menandakan bahwa begitu agungnya bulan Rajab, sehingga sudah digambarkan oleh Allah ketika Rasulullah Mi'raj. Berarti pantas bagi kita untuk melaksanakan atau mengagungkan di bulan Rajab ini. Adapun Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, annahu qol, bahwa sesungguhnya dia berkata, laqaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu taala, aku menjumpai Mu'adz bin Jabal. Faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepada Mu'adz, min aina ji'ta ya Mu'adz, kamu dari mana wahai Mu'adz? Qala, kemudian Mu'adz berkata, jitu min indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku habis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Mu'adz, ma sami'ta minhu, apa yang kau dengar dari Rasul? Qala, Mu'adz berkata, sami'tu, aku mendengar, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Wa man shoma yauman min Rajab, dan bagi barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, yabtagi bihi wajhillahi, dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah, maka akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Summa dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, kemudian aku masuk ke rumahnya Rasulullah dan aku mengatakan, wahai Rasulullah, inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz, akhbirni, mengabarkan, bikada wa kada, yaitu mengabarkan bahwa orang yang selalu membaca la ilaha illallah secara ikhlas dan orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab akan masuk surga. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, shadaqa Mu'adz, Mu'adz itu adalah benar. Selanjutnya
Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu taala annahu salatu wasallam qol. Dari Anas radhiyallahu anhu dan Rasulullah bersabda, bil jannati nahrun, di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, di mana sungai itu namanya adalah Sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban, yang airnya itu lebih putih daripada susu, wa ahala minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man soma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, saqahallahu ta'ala min dzalikan nahar, maka Allah akan memberikan minum kepada orang itu dari Sungai Rajab itu. Ini juga menandakan bahwa di surga ini ada yang namanya sungai untuk disediakan bagi orang-orang yang berpuasa bulan Rajab. Dan bahkan sebagian kaul mengingatkan ada fil jannati qasrun li sawami Rajab. Nah, di dalam surga ada sebuah istana yang dikhususkan untuk bagi orang yang selalu berpuasa di bulan Rajab. Diceritakan pula ada sebuah kisah, hukiya anna mar'ata fi Baitul Muqaddas. Ada seorang wanita di Baitul Muqaddas kanat abidatun, yang ahli ibadah. Fa idza jaa Rajaba, ketika datang bulan Rajab, taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad. Wanita itu selalu membaca setiap harinya surat Al-Ikhlas sampai akhir, sebanyak 11 kali. Tujuannya adalah ta'liman lahu, untuk mengagungkan bulan Rajab tersebut. Wa kana yanzagul libas al-aflasa, dan ketika di bulan Rajab itu si wanita tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, dan bahkan wa talbisu siyabul baliyah, memakai pakaian-pakaian yang sangat sederhana. Ketika di bulan Rajab, pamaridot pi Rajab, kemudian dia sakit. Wa au sohat ibnah, kemudian berwasiat kepada anaknya bi'an yadfaniha, ketika kalau meninggal untuk dikuburkan pisyami baliyati, dengan menggunakan pakaian atau kain yang biasa saja atau sederhana. Karena mungkin anaknya merasa gengsi atau merasa malu ketika ibunya itu dikuburkan dengan kain kafan yang sederhana, fakafanaha bisyabin murtafiatin liya annas, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang begitu mahal dan mewah, karena biar tidak merasa malu kepada manusia yang halayak ramai. Faro'aha fil manam, kemudian si anaknya itu bermimpi ketika tidurnya. Faqalat, ibunya berkata, yabni, wahai anakku, lima lam ta'khud wasiyati, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Wa ana anka ghairu radiyatin, karena sesungguhnya aku ini enggak ridho dibungkus dengan kain kafan yang sangat mahal. Pantabih farja'an, maka ketika mimpi itu terjadi, maka si anaknya langsung bangun serta kaget. Wanabasa qabroha, kemudian si anaknya itu langsung menggali kuburan ibunya. Falam yajidha fi qabriha, tetapi setelah digali tidak ditemukan jasad ibunya itu. Wal khairu wa baka bukaan syadidan, kemudian si anaknya itu menangis dengan terseduh-seduh. Pasamiya nidaan, kemudian tidak lama kemudian mendengar ada yang mengatakan begini, amma amilta, apakah engkau enggak tahu annaman Allah masahrona Rajab, bahwa sesungguhnya orang yang selalu mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, lam yatruk bil qabri faridan wahidan, tidak akan pernah ditinggalkan di dalam kuburnya secara sendirian. Ini menandakan begitu agungnya melaksanakan atau fadilah di bulan Rajab ini, sehingga orang yang selalu mendawamkan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baik di bulan Rajab ini sudah digambarkan oleh Rasulullah, digambarkan oleh Al-Quran, kemudian digambarkan oleh para alim ulama dengan keutamaan-keutamaan atau keunggulan-keunggulan yang bisa kita teladani dari keutamaan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan minimal adalah berpuasa 1 hari di bulan Rajab, baik mau tanggal 1, 1, 3, tanggal 10, bahkan sampai 1 bulan, itu akan menjadikan pahala bagi kita, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.